Jadi saya ada membaca buku tipis judulnya Al-Munqidh Minad Dhalal, penyelamat dari kesesatan, ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505 Hijrah bertepatan dengan 1111 Masehi. Saya ingat karena mudah mengingatnya. 505 1111. Jadi Al-Ghazali ini dulu sampai pada puncak popularitas. Kalau dia ceramah di Baghdad, maka yang mengikut dia di belakang itu 70.000 orang. Jadi sangat populer waktu itu. Belum ada YouTube aja udah begitu terkenalnya. Bagaimana kalau Al-Ghazali itu hidup sekarang? Lalu sampai pada puncak popularitas itu, Al-Ghazali menjadi rektor di Universitas Nizamiyah. Nama rajanya waktu itu Nizamul Muluk. Usianya 37 tahun. Jadi pada puncak karir, pada puncak di tengah masyarakat dia populer. Di tengah kampus dia sampai pada puncaknya, dia punya penyakit galau, syak. Sampai akhirnya dia melihat untuk apa semua ini? Jabatan dengan popularitas ini untuk apa? Dia melihat di tepi sungai ada kayu. Kayu itu bengkok. Tapi kemudian ketika ditarik kayu itu lurus. Betapa ternyata mata ini menipu. Mata menipu. Yang kita lihat bengkok, ternyata ketika ditarik lurus. Mata tidak benar melihat sesuatu. Berapa banyak kita tertipu oleh mata. Ketika kita lihat di YouTube tua, ternyata muda. Akhirnya Al-Ghazali merasakan ada suatu keraguan tentang panca inderanya. Kalau begitu mataku tidak benar, telingaku juga tidak mendengar. Kalau begitu akalku juga tidak benar melihat dunia ini. Itulah sebabnya Al-Ghazali masuk ke dalam tasawuf. Jadi awalnya Al-Ghazali itu pemikir yang luar biasa. Makanya dia membantah filsafat habis-habisan. Kata dia akal itu semu. Maka dia bantah filsafat. Dia tulis buku berjudul Tahafut Al-Falasifah, jatuhnya filsafat. Dia membantah Syiah. Dia tulis buku judulnya Fadaih Al-Batiniyah. Dia juga membantah pemikiran yang tidak sesuai. Sampai akhirnya dia berkelana selama 11 tahun. Lalu kemudian dia menemukan apa yang dia sebut dengan ma'rifah. Ma'rifah adalah pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala setelah habisnya wahyu, yaitu dengan cara ilham, dan ilham itu diperoleh dengan riyadhah, menahan makan, menahan minum, menahan hawa nafsu. Akhirnya dia sampai pada puncak pengetahuan yang sempurna itu ketika dia ditanya orang, "Apa ma'rifah itu wahai Ghazali?" Ghazali menjawab, "Nurun yaqdhifullahu fi qalbi 'abdi", cahaya yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba. Jadi ketika kita lawan keinginan-keinginan ini, maka disitulah Allah akan memberikan suatu pengetahuan yang sempurna. Dia ceritakan secara singkat dalam Al-Munqidh Minad Dhalal. Artinya apa? Bahwa segala yang kita lihat ini belum tentu hakikat yang benar. An-nasu niyam, kata Sayyidina Ali. Manusia ini seperti orang tidur. Kita ini semua tidur. Falamma matu intabahu. Nanti ketika dia mati barulah dia sadar bahwa dia sebenarnya dalam tidur panjang dengan mimpi yang indah sekali. Ada yang mimpi jadi ustadz viral, ada yang mimpi jadi guru besar. Dan setelah mati barulah sadar, sementara yang kita bawa bekal mati itu sebenarnya hanyalah 2 rakaat di waktu pagi duha, 2 rakaat di tengah malam, dan beberapa khutbah di masjid yang menyegarkan umat. Itu pun kalau ada yang mendengar karena sebagiannya tidur panjang. Dan sisanya hanyalah seperti debu yang diletakkan di telapak tangan lalu dihembuskan dan hilang, tidak bermakna. Oleh sebab itu menjadi guru besar, menjadi dosen adalah bagaimana kita membawa mereka, walaupun bukan kajian tafsir, bukan hadis, tapi dengan sesuai dengan keilmuan kita masing-masing. Apakah di fakultas kedokteran, apakah di perikanan, apakah di pertanian, apakah di peternakan, bagaimana dengan ilmu-ilmu yang semuanya datang dari Allah ini bisa melembutkan hati, bisa bermanfaat buat masyarakat. Apakah ada jaminan orang belajar hadis lebih dulu masuk surga daripada peternakan? Belum tentu. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling takut kepada Allah. Yang paling mengerikan itu adalah ada orang yang kelihatannya mencari dunia, tapi sebenarnya dia cari akhirat. Tapi yang paling menakutkan daripada itu, ada yang kelihatannya mencari akhirat, tapi sebenarnya dia mencari dunia. Oleh sebab itu,
Saya selalu merasa, jangan-jangan kau Abdul Somad diundang ceramah, diundang khutbah, diundang doa, diundang tablik akbar, nampaknya kau seperti mencari akhirat, tapi sebenarnya yang kau cari dunia. Yang kau cari berapa subscriber, berapa follower. Mereka kelihatannya mencari dunia. Yang mereka ajarkanlah ilmu medis, yang mereka ajarkan ilmu kedokteran, yang mereka ajarkan ilmu farmasi, tapi di balik itu sebenarnya mereka sedang mencari akhirat. Nanti baru kita benar-benar tahu posisi kita di hadapan Allah pada saat Allah memperlihatkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun kebaikan itu kau buat akan tampak di ujung matamu, kata Allah Subhanahu wa taala.